Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 13 September 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai kami, agar kami mengerti dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan Ibu Gladys. Selamat pagi. Renungan hari ini 13 September 2020 berjudul Sang Ayah. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 6 ayat 4 yang berbunyi, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Suami dan ayah adalah kepala keluarga. Istri mengharapkan daripadanya kasih sayang dan rasa simpati dan bantuan dalam mendidik anak-anak. Dan ini hal yang benar. Anak-anak itu sama-sama milik mereka berdua, dan dia sama-sama menaruh perhatian atas kesejahteraan mereka. Anak-anak mengharapkan dari ayah mereka dukungan dan bimbingan. Dia perlu memiliki konsep yang benar tentang kehidupan dan pengaruh serta pergaulan yang harus mengitari keluarganya. Di atas segalanya, dia seharusnya dikendalikan oleh kasih dan takut akan Allah dan dengan pengajaran firman-Nya agar dia bisa menuntun kaki anak-anaknya di jalan yang benar. Ayah adalah pembuat undang-undang keluarga. Dan seperti Abraham, dia harus menjadikan hukum Allah itu aturan rumah tangganya. Allah berkata kepada Abraham, "Aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya." Jangan ada kelalaian jahat untuk mencegah kejahatan. Jangan ada sikap pilih kasih yang lemah, tidak bijaksana, dan dimanjakan. Jangan menyerahkan keyakinan akan tugasnya kepada tuntutan kasih sayang yang salah. Abraham bukan saja memberi petunjuk yang benar, tetapi dia juga mempertahankan wewenang hukum yang adil dan benar. Allah telah memberikan peraturan menjadi penuntun kita. Anak-anak jangan dibiarkan menyimpang dari jalan selamat yang digariskan dalam firman Allah ke jalan yang menuju bahaya yang terbuka di kiri dan kanan. Dengan lemah lembut tetapi tegas, usaha yang sabar dan doa, maka keinginan-keinginan mereka yang salah harus dicekal dan kecenderungan-kecenderungan mereka ditolak. Ayah harus memaksakan dalam keluarganya nilai-nilai yang lebih tegas, tenaga, kesetiaan, kejujuran, kesabaran, keberanian, kerajinan, dan manfaat yang praktis. Dan apa yang dia tuntut dari anak-anaknya itu, dia sendiri harus mempraktekannya. Mencontohkan nilai-nilai kebajikan ini di dalam kematangan sikapnya sendiri. Tetapi para ayah, janganlah mematahkan semangat anak-anakmu. Padukanlah kasih sayang dengan wewenang, kelemah lembutan, dan rasa simpati dengan larangan yang tegas. Gunakanlah sebagian waktu senggangmu untuk anak-anakmu. Kenalilah mereka, bergaulah dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga, dan menangkanlah kepercayaan mereka. Jalinlah persahabatan dengan mereka, terutama dengan anak-anak lelakimu. Dengan cara ini, kamu akan menjadi suatu pengaruh yang kuat bagi kebaikan. Dalam satu hal, ayah itu adalah imam keluarga,
yang meletakkan di atas mezbah keluarga korban pagi dan petang. Tetapi istri dan anak-anak harus bersatu dalam doa dan ikut menyanyikan lagu pujian. Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 353 sampai dengan 355. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Semangat pagi. Setelah para ibu menerima nasihat, hari ini para ayah mengambil bagian. Peran ayah vital. Roh Nubuat menyatakan dalam Nasihat bagi Sidang halaman 172 paragraf 9 yang berkata, semua anggota keluarga berpusat pada ayah. Ayah adalah pusat keluarga. Itu sebabnya renungan hari ini nyatakan bahwa ayah itu adalah imam keluarga yang pada pagi dan petang mempersembahkan korban keluarga. Karena sebagai imam, maka Nasihat bagi Sidang halaman 172 paragraf 9 menyatakan, pagi dan petang ayah sebagai imam di lingkungan rumah tangga harus mengaku kepada Allah segala dosa yang diperbuat olehnya sendiri dan oleh anak-anaknya sepanjang hari. Oleh karena itu, Nasihat bagi Sidang halaman 173 paragraf 1 melanjutkan, setiap hari engkau harus belajar dari Kristus. Jangan sekali-kali engkau menunjukkan suatu roh bengis di rumah tangga. Pria yang berbuat demikian sedang melakukannya bersama-sama dengan setan. Kenapa ayah harus belajar kepada Kristus setiap hari? Karena Yesuslah imam besar yang sejati. Selanjutnya, Nyonya White menuliskan dalam Nasihat bagi Sidang halaman 173 paragraf 1 yang berbunyi, usahakanlah sedapat mungkin untuk menjadikan kehidupan istrimu senang dan berbahagia. Kenapa? Sebab istri bahagia, suami bahagia. Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 355 paragraf 4. Biarlah istri berhati-hati, jangan sampai membuat tugas suami bagi anak-anaknya menjadi lebih sulit. Biarlah suami menopang tangan istrinya, memberinya nasihat yang bijaksana dan dorongan yang penuh kasih. Bagaimanapun suami dan istri, ayah dan ibu harus bekerja sama dalam mengurus rumah tangga mereka. Masing-masing harus memahami perannya. Dan meski suami harus bisa membuat istri bahagia, tetapi istri juga jangan lupa. Nasihat bagi Sidang halaman 173 paragraf 3 yang berkata, Tuhan telah menetapkan suami sebagai kepala bagi istrinya untuk menjadi pelindungnya. Ialah yang mempersatukan segenap keluarga, mengikat anggota-anggota keluarga bersama-sama, sebagaimana Kristus menjadi kepala sidang dan juru selamat tubuh yang gaib itu. Karenanya, berikut ini Roh Nubuat memberikan definisi dari kata suami. Perhatikan di sini, suami adalah yang mempersatukan. Suami adalah pengikat. Roh Nubuat menyatakan akan definisi suami. Namanya pengikat rumah. Ialah definisi yang sebenarnya dari perkataan suami. Saya telah melihat bahwa hanya sedikit saja bapak-bapak yang insaf akan tanggung jawab mereka ini. Inilah definisi suami. Suami adalah pengikat rumah tangga. Semua anggota bersatu pada suami, dan karenanya pekerjaan suami serupa dengan Kristus, mengikat akan jemaatnya, mempersatukan umatnya. Oleh karena itu, nasihat berikut ini adalah bagi kita, para suami, para ayah. Membina Keluarga, halaman 202, paragraf 2, Nyonya White menyatakan, Bapa akan mengikat anak-anaknya kepada tahta Allah oleh iman yang hidup. Tanpa bergantung pada kekuatan sendiri, ia menggantungkan jiwanya yang tak berdaya itu kepada Tuhan Yesus, serta berpegang teguh pada kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Para ayah, kita semua harus bergantung kepada Yesus karena kekuatan kita sendiri tidak ada daya. Dan kita harus berpegang teguh kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Bapa. Maka, para ayah dapat mengikat anak-anaknya kepada tahta Allah oleh iman. Artinya, sebagaimana ibu, pekerjaan ayah dalam rumah tangga juga sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan. Masih banyak nasihat bagi kita,
para ayah. Namun silahkan baca buku Membina Keluarga Sehat, Membina Keluarga Bahagia, dan Nasihat bagi Sidang, agar para ayah boleh mengalami perubahan dalam membimbing rumah tangganya selaras dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami para ayah, agar masing-masing kami berubah menjadi suami dan ayah yang selaras dengan kehendak Tuhan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.